Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu lagi ya pada pertemuan ke-14. Ini adalah materi terakhir dari biokimia umum. Ya, bertemu lagi dengan saya Puspa Julistia Puspita. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan informasi genetik dan sintesis protein. Nah, ini cakupan kuliah yang akan kita pelajari, tapi mohon maaf ya, untuk yang repair dan rekombinasi DNA itu tidak dipelajari ya. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan replikasi DNA, transkripsi, kemudian translasi. Kemudian ada kode-kode genetik yang berperan untuk proses pembentukan protein atau kita sebut dengan translasi. Ya, nah sintesis protein ini maksudnya translasi ya, jadi sama. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana aliran informasi genetik dan sintesis protein dari gen menjadi protein. Ya, jadi suatu sifat ya itu ditentukan oleh suatu gen, ya kan? Nah, atau kita sebut dengan genotip. Nah, kemudian ketika terlihat atau terekspresi, nah itu karena protein. Ya, jadi yang awalnya genotip, kemudian mengalami proses replikasi, kemudian nanti pada akhirnya akan terekspresikan, ya. Nah, yang terekspresikan itu misalnya yang menunjukkan tuh bagaimana warna kulit, kemudian warna rambut, bentuk wajah, itu artinya yang terekspresikan. Nah, suatu sifat itu ditentukan oleh satu gen. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana proses dari genetik, ya, dari genotip menjadi fenotip ya yang terekspresikan, yaitu protein. Nah, sebelumnya, ini ada prokariotik kromosom ya. Jadi kalau misalnya prokariotik kromosom ya, itu dia merupakan sirkular ya. Jadi merupakan kromosom yang sirkular. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat bagaimana lokasi dari suatu DNA. Jadi ada kromosom ya. Kromosom itu yang membentuk suatu individu ya pada prokariot. Nah, kemudian ada DNA ada di dalam kromosom ya. Nah, DNA ini dia terletak di dalam lokus ya. Jadi gen lokus ini ada lokasi untuk DNA atau asam nukleat ya. Nah, kemudian kalau eukariotik kromosom, nah ini eukariotik kromosom set ya, jadi ada bentuk X, ada bentuk Y ya. Nah, ini yang menghasilkan individu itu apakah dia perempuan atau laki-laki, yaitu dari kromosom XX dan kromosom XY ya. Dan sama ya, bahwa DNA itu terletak di dalam kromosom dan kemudian dia tersusun di dalam lokus ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana DNA yang banyak, yang sampai berapa pasang juta basa di individu suatu eukariot, itu bisa bisa tersusun di dalam suatu individu. Nah, ini ada yang namanya linker ya, linker DNA. Nah, linker DNA ini adalah yang dia menyusun yang namanya DNA ya. Nah, kemudian linker ini ya dia dipilih oleh yang namanya nukleosom. Nah, nukleosom ini yang membantu si dari susunan basa nitrogen yang begitu panjang ya sehingga menjadi pendek ya karena adanya nukleosom. Nah, kemudian ikatan antara nukleosom dan linker DNA itu dibantu dengan yang namanya protein histone. Nah, jadi protein histone ini yang mengikatkan linker dengan nukleosom ya, sehingga di suatu individu ya, di manusia itu kurang lebih ada 3 juta pasang basa. Nah, bisa kita bayangkan kalau tidak ada linker, ada nukleosom ataupun histone, maka bagaimana ya bentuk seperti tali panjang yaitu bisa ada di dalam suatu individu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi DNA itu ya dia ada bentuk sirkular, ada bentuk supercoil, ada bentuk linear ya. Nah, ini bentuknya jadi kalau sirkular atau lingkar seperti ini, nah supercoil itu yang berpilin ya. Karena bentuknya berpilin, makanya dia bisa berada di dalam suatu individu, di dalam suatu sel ya. Karena kalau misalnya tidak berpilin, bagaimana dia ada di dalam suatu sel? Karena kita tahu sel itu adalah bagian terkecil dari suatu makhluk hidup, ya kan? Sel jaringan organ. Ya, di dalam sel itu ada inti, dalam inti ada DNA. Nah, DNA itu tadi ya yang dia menjadi yang menentukan sifat suatu individu. Ya, seperti itu. Nah, ini ya organisme ya, macam-macam organisme, kemudian berapa jumlah kromosomnya. Ya, nah kalau pada manusia itu berpasangan 2N ya, jadi ada 46 jumlah kromosom ya.
Jadi 22 kromosom autosom dan satu pasang kromosom kelamin. Ya, seperti itu. Sehingga jadinya 23 ya, 2N 2 kali 23 jadi 46. Nah, jadi di sini nanti kita akan pelajari bagaimana proses dari gen menjadi protein. Nah, ini kita sebut dengan central dogma. Nah, jadi central dogma ini ada tahapannya ya. Jadi yang pertama adalah replikasi. Ya, jadi replikasi ini material genetiknya adalah DNA mengalami proses perbanyakan, kita sebut dengan replikasi. Nah, kemudian DNA itu ditranskripsi menjadi RNA. Transkripsi ini ada penyalinan, jadi penyalinan DNA menjadi RNA. Nah, kemudian RNA ini kemudian ditranslasikan menjadi protein. Nah, kemudian protein inilah yang terekspresikan. Ya. Nah, kemudian kalau yang kedua itu ada yang kita sebut dengan reverse transcription. Jadi material genetiknya itu adalah RNA. Nah, jadi ketika ingin dilakukan perbanyakan, maka RNA ini harus di reverse transkripsi dulu menjadi DNA. Makanya nanti akan menjadi cDNA. Ya. Nah, setelah itu baru mengalami proses replikasi, ya, kemudian dia mengalami perbanyakan, ya. Nah, ini adalah material genetik yang ada pada virus. Jadi virus itu biasanya material genetiknya adalah RNA. Sehingga ketika ingin dilakukan perbanyakan, maka harus diubah dulu menjadi DNA. Ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti baru ya di reverse transkripsi menjadi DNA, kemudian mengalami proses perbanyakan, ya, seperti itu. Jadi intinya central dogma itu adalah tahap ya dari replikasi, transkripsi hingga ke translasi. Nah, kita akan pelajari yang pertama terkait dengan replikasi DNA. Jadi replikasi DNA itu adalah proses penggandaan DNA. Jadi tahapannya itu yang pertama ada pemisahan rantai DNA, di mana pemisahan ini akan membentuk replication fork. Ya, kemudian yang kedua adalah penempelan primer. Nah, primer ini adalah inisiasi ya, jadi dia basa nitrogen single strand ya, single strand yang kalau single strand itu adalah RNA, jadi RNA yang menginisiasi untuk sintesis DNA. Kemudian pemanjangan rantai yang dibantu oleh DNA polimerase. Ya, nah kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tahap pemisahan rantai. Nah, jadi sebelum tahap pemisahan rantai, prokariot dan eukariot itu berbeda untuk dimulainya proses replikasi. Kalau prokariot itu proses replikasi dimulai dari yang namanya titik ori, ya, atau origin of replication. Kalau eukariot itu dimulai oleh replikasinya itu bisa berlangsung simultan pada banyak tempat. Jadi bisa langsung secara langsung melakukan proses replikasi tahap pemisahan pada banyak tempat, ya, yang memiliki urutan konsensus AT-rich sequence. Jadi dia mengandung sequence yang banyak AT-nya. Ya, jadi kalau prokariot itu di titik ori, tapi kalau eukariot itu bisa simultan ya pada banyak tempat. Ya, seperti itu. Nah, ini ya contoh. Jadi bayangannya. Nah, kalau ini ada prokariot, ini langsung di sini titik ori. Ya, kemudian dia membentuk replication fork, ya, kemudian nanti dia langsung melakukan proses replikasi dengan sintesis untai DNA yang baru. Nah, sedangkan kalau pada eukariot ini multiple, ya, jadi bisa langsung di banyak tempat, ya, yang mengandung AT-rich sequence, jadi yang mengandung banyak basa nitrogen AT, ya, seperti itu. Nah, makanya nanti akan terlihat seperti ini. Ya, jadi bisa langsung ya dia melakukan sintesis ya. Nah, kemudian menghasilkan seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, jadi tahap pemisahan itu tadi ya diawali dari titik awal replikasi. Nah, kemudian akan membentuk yang namanya replication fork. Nah, untuk membentuk replication fork ini ada protein yang terlibat. Ya, jadi ada protein DNA A, ada SSB dan ada helikase. Ya, nah bisa dibaca perannya masing-masing, ya. Nah di sini ya, jadi yang tadi Ibu sampaikan ya, kalau misalnya untuk eukariot tadi, ya dia multiple yang kaya akan AT, ya konsensus sequence AT. Jadi nanti dimulai ya proses tahap untuk pemisahan protein di AT sequence, ya. Nah, kemudian ini gambaran untuk yang supercoil ya. Jadi yang supercoil itu ada DNA A tadi ya, ada protein DNA A.
Nah, kemudian DNA ini akan membantu, akan menyisip ya dengan dibantu oleh ATP. Nah, kemudian nanti DNA helikase itu akan bekerja untuk mulai melakukan proses pemutusan ya, pemutusan double strand ya, sehingga terbentuk replication fork. Kemudian terjadi penempelan primer, kemudian ada replikasi ya atau sintesis untai DNA yang baru. Oke, gambarannya seperti ini ya. Jadi ini adalah double strand DNA ya, double strand DNA ya yang bentuknya double helix ya, tapi di sini kita lihat ketika dia merupakan eukariot maka nanti dia akan akan seperti ini ya. Jadi dia akan menempel di aterial sequence, kemudian dia akan memulai proses sintesis. Nah, di sini ada helikase. Nah, jadi helikase ini dia akan bekerja ya seperti ini ya. Nah, arahnya itu adalah ini. Jadi arahnya itu dari arah 5 ke 3. Ya. Nah, ini ada arah pergerakan replication fork ya. Jadi DNA helikase ini dia yang membentuk replication fork. Nah, kemudian pada terbentuknya replication fork nanti langsung dimulai sintesis ya. Jadi replication fork terbentuk, sintesis juga mulai terbentuk. Nah, ketika helikase sudah bekerja ya, ketika helikase ini sudah memutus semua double strand, maka nanti langsung ada sintesis untai DNA yang baru ya. Jadi dia bekerja secara simultan ya. Nah, makanya nanti akan dihasilkan dua bentuk strand ya. Jadi yang pertama ada leading strand yang arahnya ini ada continuous ya, sintesisnya searah dengan replication fork. Kemudian yang kedua ada leading strand yang ini, yang arah sintesisnya itu berlawanan dengan replication fork ya, seperti itu. Nah, di sini tadi ada SSB. Nah, SSB ini di sini. Jadi pada saat terbentuk replication fork, SSB ini menempel. Ya, SSB ini menempel. Perannya untuk apa? Perannya itu untuk menjaga, selain untuk tetap terpisah, ya, double strand tetap terpisah. Kemudian menjaga agar bentuk dari strand ini lurus, sehingga akan memudahkan proses sintesis. Ya, nah itu peran dari SSB. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ada efek pemisahan rantai. Jadi kan tadi ada yang double helix, ya, berpilin. Nah, berpilin. Nah, jadi kan DNA itu berada dalam bentuk yang berpilin, ya. Nah, ketika terjadi pemisahan rantai, terbentuknya bekerjanya helikase, maka bagian lain dari DNA yang masih double helix itu akan mengalami akumulasi supercoil atau melakukan rotasi. Jadi dia bisa berputar-putar kan, kalau misalnya ini berpilih nanti kan dia akan berputar terus ya sebelum helikase ini mengenai ya, sebelum helikase ini mengenal double strand tersebut. Nah, kalau misalnya terjadi rotasi maka akan memerlukan energi yang sangat besar untuk melakukan proses pemisahan rantai. Nah, akumulasi supercoil ini akan menghambat pemisahan rantai ya karena dibutuhkan energi yang sangat tinggi ya, seperti itu. Nah, sehingga untuk membantu mengatasi efek supercoil itu dibutuhkan yang namanya enzim DNA topoisomerase. Nah, perannya apa? Perannya itu adalah DNA ini ya, enzim ini akan terikat kuat pada double helix dan melakukan pemutusan dan penyambungan untuk mengurangi efek supercoil. Jadi dia membantu proses pemisahan rantai. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah arah replikasi ya karena terkait dengan tadi ya bahwa pada tahap pemisahan itu ada pembentukan replication fork. Replication fork itu kan dia terbentuk ya pada saat helikase bekerja. Nah, pada saat terbentuk replication fork maka lanjut ya langsung simultan terbentuknya untai DNA yang baru. Sehingga tadi yang Ibu sampaikan ya akan terbentuk yang namanya dua strand, leading strand dan lagging strand. Ya, nah yang perlu diingat adalah bahwa ini, ya yang perlu diingat ini. Jadi template DNA template itu dibaca dari arah 3 ke 5. Jadi dibaca 3 ke 5 dan sintesis itu dari arah 5 3. Nah, karena adanya ketentuan ini, maka akan ada ketidaksamaan mekanisme sintesis. Ya, yang pertama ada leading strand, yang kedua ada lagging strand. Kalau leading itu di mana arah sintesisnya itu searah dengan gerak replication fork dan disintesis secara kontinu. Ya, jadi kontinu sampai helikase itu selesai dia bekerja.
ya. Nah, kalau lagging itu rantai di mana arah sintesisnya berlawanan dengan gerak replication fork. Nah, sintesis ini berlangsung secara diskontinu, ya. Karena ingat tadi kan ada yang namanya strand 35 sama pasangannya ada 53. Ya, sehingga akan terjadi perbedaan mekanisme, ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini adalah arah ya untuk replication fork. Ya, jadi kalau ingat ya, kalau misalnya double strand ya, ini ada 53 kemudian 35. Nah, ingat bahwa arah replication fork itu adalah 5 ke 3. Ya, sehingga arah dari helikase itu ke arah sini, ya. Nah, pada saat helikase bekerja, maka proses sintesis untuk strand ini langsung primer menempel, ya, langsung dia continue, ya kan. Sedangkan untuk yang lagging, ini adalah yang lagging, karena ingat tadi pembacaan dari arah 3 ke 5. Nah, sedangkan sini kan dia belum selesai ya, helikase belum bekerja. Nah, jadi ketika helikase belum selesai untuk memutus, ya kan. Nah, sehingga ketika helikase mulai bekerja, nah ini nanti mulai menempel, ya, di sini primer, karena tadi ya yang dibaca ada dari arah 3 ke 5, sintesis 5 ke 3, ya. Jadi harusnya kan memang sintesis benar ke sini, ya kan, untuk yang ke sini. Tapi kan ini belum selesai nih. Jadi belum terputus. Sehingga memang kalau pada lagging strand, primer ini akan disintesis berulang-ulang. Ya, beda dengan lagging. Beda dengan leading. Kalau leading, primer hanya disintesis di satu kali, kemudian dia akan terus ya dibantu oleh DNA polimerase akan melakukan proses sintesis. Sedangkan lagging itu akan disintesis berulang-ulang, ya, karena nanti dia seperti ini. Jadi menempel di sini, kemudian mensintesis dari arah 53, kemudian nanti dia menempel lagi di sini, sintesis dari arah 53, makanya nanti akan terbentuk yang namanya fragmen. Ya, jadi seperti ini. Oke, nah ini kan ini ya. Nah, ini ada DNA polimerase dia membantu proses ya, seperti itu. Oke, nanti lebih jelas sih nanti di slide selanjutnya nanti terlihat. Ya, nanti juga akan Ibu tampilkan video biar lebih biar lebih jelas bagaimana proses replikasi. Nah, kemudian tadi ya ada tahap pembentukan replication fork, kemudian ada sintesis. Nah, pada saat melakukan sintesis, ini ada penempelan primer. Tahap ketiga, ya, penempelan primer. Nah, primer adalah RNA ya karena dia single. Jadi dia merupakan RNA yang terdiri dari kurang lebih 10 basa yang berperan untuk menginisiasi sintesis untai DNA baru. Ya, karena kalau tidak ada primer, maka DNA polimerase ini tidak dapat mensintesis untai DNA yang baru. Jadi primer ini sebagai inisiasi. Ya, nah kemudian dibantu oleh DNA polimerase. Nah, kemudian baru DNA polimerase ini dengan cara menyisipkan ya basa nitrogen yang sesuai dengan template-nya, ya kemudian nanti akan membentuk untai DNA yang baru. Ya, nah primer ini ya disintesis oleh RNA polimerase yang spesifik, yaitu enzimnya kita sebut dengan primase. Ya, jadi dia mensintesis yang namanya primer. Ya, nah jadi ini tadi yang Ibu sampaikan bahwa primer itu disintesis terus-menerus pada lagging, tetapi hanya disintesis sekali pada leading strand, karena tadi ya mekanismenya berbeda. Nah, jadi ini ada DNA template untuk 35. Ya, jadi DNA template dengan cetakan 35 ya. Nah, kalau 35 jadi kan arahnya seperti ini ya. Jadi primer menempel ya dengan disintesis oleh primase, kemudian DNA primer ya menempel yang sesuai dengan yang komplement dengan dengan cetakan. Nah, kemudian nanti DNA polimerase membantu untuk mensintesis untai DNA yang baru. Ya, jadi seperti itu. Oke, ya. Nah, ini tadi ya, ini dia leading strand ya. Karena tadi arah replication fork itu adalah ke arah 53 ya, ini replication fork. Nah, jadi untuk leading strand dia langsung continue. Sedangkan untuk lagging ya, dia akan membentuk yang namanya fragmen Okazaki. Ya, jadi fragmen Okazaki ini dibentuk oleh lagging strand. Jadi pada saat sintesis untai DNA lagging strand ya akan dibentuk yang namanya fragmen Okazaki. Nah, kemudian tahap yang selanjutnya adalah perpanjangan rantai. Soal ini tahap ketiga
ya, perpanjangan rantai. Jadi perpanjangan rantai ini adalah pembentukan untai DNA yang baru, ya, sintesis untai DNA yang baru. Nah, protein yang terlibat itu adalah DNA polimerase dan DNA ligase, ya. Nah, DNA polimerasenya ada DNA polimerase 3 dan DNA polimerase 1 yang memiliki fungsi yang berbeda, ya. Nah, DNA polimerase 3 itu mengkatalisis penambahan nukleotida satu persatu pada ujung 3. Ya, nah kalau pada lagging strand, aktivitas enzim ini terhenti ketika sampai pada primer RNA dari fragmen Okazaki sebelumnya, atau dia menghasilkan nik DNA. Kemudian DNA polimerase 3 juga memiliki aktivitas eksonuklease 3 ke 5, artinya dia memotong di pinggir ya kalau eksonuklease, yang berfungsi untuk membetulkan kesalahan pemasangan nukleotida. Jadi berfungsi untuk merepair kalau misalnya terjadi kesalahan pemasangan pada template ini tidak sesuai antara cetakan sama sama pasangannya. Nah, kemudian DNA polimerase 1 memiliki aktivitas eksonuklease 5-3 yang berfungsi untuk menghidrolisis primer RNA dan menggantikannya dengan nukleotida. Ya, nah itu peran dari polimerase 1. Nah, sedangkan DNA ligase merupakan peran ya di sini untuk menyambung ya. Jadi DNA ligase ini ada spasi antara rantai DNA hasil sintesis DNA polimerase 3 dan DNA polimerase 1 disambung oleh DNA ligase. Nah, jadi perannya itu tadi untuk menyambung, juga menyambung antar fragmen Okazaki. Ya, jadi ini protein yang terlibat pada tahap perpanjangan DNA. Nah, ini pada saat leading kan tadi langsung oleh DNA polimerase, ya. Intinya DNA polimerase, peran DNA polimerase itu intinya adalah membantu untuk sintesis DNA, ya, untuk membantu sintesis DNA yang baru. Nah, apakah itu terjadi kesalahan pasangan atau kemudian dia membantu mensintesis DNA yang baru, itu adalah peran dari DNA polimerase. Apakah itu 3 atau itu 1. Jadi tergantung dari apa yang terjadi pada saat proses sintesis, ya. Nah, sedangkan kalau lagging itu tadi kan ada fragmen Okazaki, sehingga selain DNA polimerase ada peran dari DNA ligase. Ya, nah karena tadi pada lagging itu terbentuk yang namanya fragmen-fragmen Okazaki, sehingga untuk menyatukannya menjadi untai DNA yang penuh itu dibutuhkan yang namanya DNA ligase. Ya, jadi DNA ligase ini nanti membantu untuk menyisipkan ya menyisipkan basa nitrogen yang sesuai dengan cetakannya, ya, sehingga nanti terbentuk untai DNA yang utuh, ya seperti itu. Nah, kotak terminasi artinya tahap selesainya proses replikasi, ya. Nah, ini ya, jadi ini peran dari DNA topoisomerase 4, ya, seperti itu. Sehingga nanti akan terpisah nih, ya, kromosom ya, jadi akan terpisah. Yang awalnya dia berpilin menyatu seperti ini, kemudian dengan adanya DNA topoisomerase 4, nah tadi ya DNA topoisomerase itu mengurangi efek supercoil, ya, sehingga nanti dia akan terpisah seperti ini. Ya, seperti itu. Oke, nah itu terkait dengan replikasi. Ya, jadi tadi ada 3 tahap utama replikasi. Pemisahan ya yang membentuk replication fork, kemudian yang kedua adalah penempelan primer. Ya, kemudian ketiga adalah pemanjangan yang dibantu oleh DNA polimerase. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait dengan transkripsi atau sintesis RNA. Nah, jadi ini adalah transkripsi ya atau penyalinan DNA menjadi RNA. Ya. Oke, yang menjadi cetakan itu adalah 35 ya. Jadi cetakan 35 ini adalah cetakan. Oke, ingat ya kalau RNA itu T diganti dengan U. Ya, jadi kalau misalnya dia berpasangan dengan A, nah itu kan pasangannya T. Tapi kalau RNA bukan T, tapi U. Jadi A dengan U, tapi C tetap dengan G. Ya, seperti itu. Nah, untuk transkripsi ini dikatalisis oleh DNA dependent RNA polimerase. Jadi, yang membantu proses transkripsi itu adalah RNA polimerase. Jadi, RNA polimerase ini adalah yang bersintesis untai mRNA. Ya, nah ini menggunakan ribonuklease 5-trifosfat untuk mensintesis komponen RNA terhadap template DNA. Ya, jadi peran dari RNA polimerase. Nah, kemudian ada 3 jenis RNA yang disintesis, ya ada mRNA yang mengkode urutan asam amino dari 1 atau lebih polipeptida.
Kemudian ada transfer RNA, perannya itu ada membaca informasi pada mRNA dan mentransfer asam amino yang sesuai ke dalam rantai polipeptida selama sintesis protein. Kemudian ada ribosom RNA, nah ini adalah yang membentuk ribosom, ya, yang berperan dalam sintesis protein. Jadi ada 3, mRNA, tRNA, dan rRNA. Nah, ini ya RNA polimerase ini adalah enzim yang berperan pada proses transkripsi. Jadi dia memiliki core enzim, ada holoenzim. Ya, nah terdiri dari 4 subunit, ada 2 subunit alfa, 1 subunit beta, dan 1 subunit beta aksen. Ya. Nah, kemudian core enzimnya bertanggung jawab dalam proses polimerisasi RNA dalam arah 5 ke 3. Sedangkan haloenzimnya, ini core enzim bersama subunit sigma membentuk haloenzim. Nah, faktor sigma berperan dalam pengenalan daerah promotor pada DNA. Jadi, bagian-bagian enzim ini dia memiliki fungsi masing-masing. Ya, jadi ada yang mengenali promotor untuk proses transkripsi, ada yang perannya nanti untuk melakukan proses polimerisasi atau pembentukan RNA. Ya, jadi dia terdiri dari 4 subunit, alfa, beta, beta aksen, dan sigma, yaitu RNA polimerase. Oke, nah reaksi transkripsi ini merupakan penyerangan gugus 3 hidroksil, ya, karena cetakannya tadi dari 3 ke 5, ya, seperti itu. Nah, arahnya pun juga searah dengan RNA polimerase, ya, searah dengan arah dari RNA polimerase, ya, seperti itu. Oke, nah kemudian ini ya komponen yang dibutuhkan ada template DNA. Template-nya itu adalah tadi cetakan 35, kemudian prekursor ada NTP. Nah, ini adalah untuk sebagai komponen, maksudnya sebagai basa nitrogen ya. Basa nitrogen yang akan disisipkan, yang akan membentuk untai mRNA. Kemudian ada Mg2+ atau Mn2+, ini adalah mineral. Nah, tahap sintesis protein itu ada 3. Yang pertama adalah inisiasi, ada elongasi, ada terminasi. Jadi kalau inisiasi ini adalah tahap di mana RNA polimerase itu terikat pada daerah promotor. Ya, jadi tahap pertama adalah pengikatan RNA polimerase pada daerah promotor di DNA template. Ya. Nah, kemudian elongasi. Jadi pada saat RNA polimerase mulai terikat pada daerah promotor, RNA polimerase ini nanti akan bekerja membuka double helix. Nah, kemudian langsung terjadi proses elongasi di sana. Ya, jadi pada tahap elongasi itu DNA double helix terbuka, membentuk transcription bubble. Jadi akan terbentuk seperti bubble. Nanti akan Ibu coba tampilkan juga videonya, ya. Kalian bisa melihat di YouTube videonya. Nah, kemudian subunit sigma itu melepaskan diri dari core enzim. Nah, kemudian terjadi sintesis RNA 5 ke 3 dari cetakan 3 ke 5. Ya, jadi cetakannya 35, nah arah sintesisnya ya pasti pasangannya ya 5 ke 3. Oke. Nah, jadi pada saat proses RNA polimerase bekerja membuka double helix, maka sintesis pun juga akan dimulai. Ya, seperti itu. Nah, ketika nanti bertemu dengan sinyal terminasi, maka proses sintesis pun juga akan berakhir. Ya, nah terminasi itu adalah berakhirnya proses sintesis RNA ditandai oleh sinyal terminasi, jadi ada sinyalnya. Ya, nah kalau misalnya terbentuk struktur hairpin, nah ini adalah struktur hairpin kalau misalnya cetakannya cetakannya kompleks, ya, jadi akan membentuk struktur hairpin. Nah, struktur hairpin ini diikuti oleh urutan AT, kemudian akan membentuk protein Rho, ya, jadi dia bentuknya seperti ini, ya, struktur hairpin. Nah, ini kalau membentuk struktur seperti ini artinya yang disintesis adalah transfer RNA, ya, tRNA. Karena tRNA ini biasanya memang dia membentuk struktur hairpin seperti ini, ya. Gitu. Nah, seperti ini. Ya, karena tadi ya dia kan single. Jadi kalau misalnya panjang, maka pada suatu kondisi dia akan membentuk struktur hairpin. Oke, nah ini adalah tahap yang pertama, ada inisiasi. Jadi tadi yang tahap pertama ada inisiasi, jadi penempelan ke promotor, ya. Nah, jadi kalau pada prokariot, ya ini pada prokariot, ya kemudian ini pada eukariot. Ya, jadi ada promotornya itu dia memiliki tadi AT sequence, ya, atau kita sebut dengan tata box gitu. Jadi itu adalah
susunan DNA promotor. Gitu. Jadi pada prokariot, pada eukariot itu kita sebut dengan tata box. Cuman memang untuk prokariot itu berbeda kompleks ya dengan eukariot. Ya, tapi tetap ya RNA itu menempel di promotor. Nah, tadi promotornya itu adalah yang AT ya. Jadi yang dia AT sequence ya, atau kita sebut dengan daerah tata box. Biasanya tata box. Nah, seperti ini. Sorry. Nah, ini ya. Tata box. Nah, ini adalah untuk promotor ya. Jadi RNA polimerase mengikat pada promotor itu pada daerah tata box. Oke, nah ini ya kalau misalnya pada prokariot ya ini ya. Nah, kemudian kalau pada eukariot ini segmennya. Intinya sih memang tetap tata box ya, seperti itu. Kita sebut dengan sekuen tata box. Cuma beda nama ya. Di sini kan bisa terlihat ya. Kalau misalnya untuk yang prokariot disebut dengan Pridno box. Nah, kalau yang pada eukariot itu adalah tata box atau Hogness box seperti itu. Tapi tetap ateric sequence. Oke, nah kemudian setelah menempel ya di daerah promotor, kemudian langsung dilanjutkan dengan RNA polimerase itu mulai membuka double helix ya. Jadi ini ya. Jadi proses pembentukan mRNA itu bisa terjadi di tengah ya, karena tadi tergantung di mana RNA polimerase itu menempel ya. Kalau misalnya RNA polimerase menempel di sini, ya artinya nanti dia mulai membaca di sini. Ya, tadi arahnya tadi searah dengan arah sintesis RNA searah dengan arah RNA polimerase. Ya, jadi RNA polimerase ini dia mulai membuka, ya dia membuka double helix. Nah, kemudian nanti mulai dilanjutkan dengan sintesis. Ya, jadi ini ada cetakannya 35. Ya, kemudian nanti disintesis dari arah 5 ke 3. Ya, jadi ketika nanti bertemu dengan sinyal terminasi, maka nanti mRNA pun sudah disintesis. Ya, ini tadi movement of polymerase. Jadi ini adalah arah dari polimerase. Nah, di sini ada notnya ya bahwa arah sintesis RNA searah dengan arah polimerase. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ada terminasi. Nah, ketika terminasi, nah ini tadi ketika bertemu dengan ketika bertemu dengan sinyal terminasi ya. Nah, kemudian ini ya ini struktur hairpin ini ya. Jadi ini ada struktur hairpin. Jadi dia membentuk loop ya seperti itu. Oke ya. Nah, jadi ketika bertemu dengan sinyal terminasi, maka proses sintesis mRNA pun juga akan selesai ya. Nah, ketika bertemu dengan terminasi, mRNA itu sudah disintesis ya, sehingga nanti terjadi disosiasi. RNA polimerase akan terlepas dari double helix DNA, kemudian RNA pun juga akan keluar ya dari dari double helix ini. Ya, seperti itu. Nah, ini raw protein ini membantu tidak terbentuk struktur hairpin ya. Jadi atau bisa dikatakan dia tidak membantu agar mRNA ini tetap dalam membentuk struktur yang linear ya. Jadi tidak membentuk struktur hairpin. Nah, itu dibantu dengan protein protein. Ya, seperti itu. Oke, ya. Nah, jadi itu tahap sintesis mRNA. Nah, kalau pada prokariot itu mRNA itu nanti langsung ya. Nanti dia akan langsung bisa dilanjutkan dengan proses transkripsi. Tapi kalau pada eukariot, nah ini ada proses modifikasi. Makanya kalau hasil transkripsi dari eukariot itu kita sebut dengan pre-mRNA. Nah, pre-mRNA. Jadi setelah dilakukan proses modifikasi baru menjadi mRNA. Nah, proses modifikasi eukariot itu adalah penambahan politel A. Ya, jadi ditambah dengan politel A ya di ujung tiganya. Ya, jadi disebut dengan ada ini proses modifikasi. Ya, seperti itu. Jadi penambahan poli A, jadi ekor poli A pada ujung 3. Nah, ini ada tahap modifikasi di eukariot. Tapi kalau pada eukariot tidak, ya makanya itu tadi beda. Ya, karena eukariot itu kan dia kompleks ya. Karena nanti eukariot ini
dia memiliki mRNA yang dibentuk, ya, itu nanti akan ditranslasikan menjadi protein. Nah, protein itu juga akan berbeda-beda fungsinya. Ya, sehingga kalau pada eukariot itu setelah dibentuk mRNA akan mengalami modifikasi. Ya, kemudian baru nanti keluar ya dari dari inti menuju ke sitoplasma ya untuk bertemu dengan ribosom untuk melakukan proses translasi. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya material genetiknya adalah RNA, maka ini ya harus mengalami reverse transkriptase dulu ya atau reverse transcription dengan bantuan enzim reverse transkriptase. Nah, kemudian dia menjadi DNA. Ya, kemudian nanti ini ada DNA RNA hibrid, ya artinya ada penggabungan antara DNA sama RNA karena cetakannya adalah RNA. Ya, nah kemudian DNA-nya ini adalah pasangan dari cetakan dari RNA. Ya, nah, kemudian nanti di sini mengalami lagi proses pemisahan ya, untuk misalnya melakukan perbanyakan. Nah, nanti dia akan mensintesis lagi untai DNA yang baru. Nah, ini perannya juga tetap oleh reverse transkriptase. Ya, seperti itu. Ya, jadi dari RNA menjadi cDNA, kemudian DNA transkrip dari viral RNA, kemudian mengalami proses sintesis. Ya, itu dengan dengan bantuan enzim reverse transkriptase. Ya, seperti itu. Oke, nah itu tadi proses transkripsi. Ya, semoga bisa dipahami ya untuk proses replikasi kemudian transkripsi. Nah, kemudian terakhir adalah translasi. Nah, kalau translasi ini ada sintesis protein. Nah, jadi memang translasi ini kalau menurut Ibu memang komponen yang berperan itu cukup banyak ya. Tapi memang di sini tidak kita bahas detail ya. Jadi lebih ke secara umum ya. Nah, translasi ada sintesis protein. Jadi tadi mRNA itu kan proses replikasi dan transkripsi itu terjadi di inti sel. Ya kan? Nah, kemudian ketika sudah terbentuk mRNA nanti akan keluar dari inti menuju ke sitoplasma. Dalam sitoplasma itu ada yang namanya ribosom. Nah, mRNA itu nanti akan menempel nih di ribosom. Nah, ini adalah ribosom nih. Ini ada unit ribosom kecil, unit ribosom besar. Terbentuk kompleks ya. Nah, kemudian nanti ini adalah mRNA. Nah, kemudian artinya mRNA ini dia bertemu dengan ribosom. Ribosom ini tempat sintesis protein. Nah, kemudian nanti dilanjutkan prosesnya sampai terbentuk protein. Ya, seperti itu. Nah, komponen yang diperlukan untuk sintesis protein itu ada asam amino, yang 20 jenis asam amino. Kemudian tRNA, transfer RNA, tadi perannya nanti dibaca lagi di slide sebelumnya ya. Jadi dia membantu untuk membawa asam amino ya, membawa asam amino yang sesuai dengan template. Ya, seperti itu. Kemudian mRNA. mRNA ini tadi sebagai cetakannya ya. Nah, kemudian amino asid tRNA sintetase ini adalah enzim yang berperan untuk membantu tRNA ini agar berikatan dengan asam amino yang sesuai. Gitu. Jadi biar tidak salah ya, tidak salah membawa karena kan transfer. Jadi dia mentransfer asam amino ya, mentransfer kode genetik ya asam amino yang sesuai dengan template. Nah, itu dibantu dengan amino asid tRNA sintetase. Jadi biar tidak salah tRNA-nya dalam membawa asam amino. Ya. Kemudian ribosom. Ribosom ini ada tempat sintesis protein. Kemudian protein faktor. Nah, protein faktor ini dia membantu proses translasi. Kemudian ATP dan GTP ini adalah energi yang dibutuhkan. Nah, ini ada sutu tRNA. Jadi sutu tRNA ini dia bentuknya membentuk loop ya seperti ini. Nah, kemudian yang ini nanti yang akan berikatan dengan mRNA ya. Nah, ini nanti yang yang kode yang di sini ya nanti yang akan menentukan nih asam amino yang akan dibawa ya sesuai dengan template ya. Makanya ini adalah antikodonnya ya, antikodon. Nah, kodon itu kan tadi mRNA, sedangkan ini adalah antikodon. Ya, seperti itu. Nah, nanti asam amino nanti menempel di sini di ujung 3OH. Nanti dia akan membawa asam amino sesuai dengan kodon ya pada mRNA. Nah, interaksi kodon dan antikodon jadi gini interaksinya. Ya, ini adalah antikodon, ini adalah kodon. Ya. Nah, jadi mRNA ini adalah template-nya. Nah, nanti si antikodon ini dia akan membawa asam amino yang sesuai dengan template-nya.
ya, sesuai dengan kode genetik yang disandikannya. Ya, seperti itu. Oke ya. Nah, ini adalah kode-kode genetik ya dari 20 jenis asam amino. Ya, jadi satu tRNA itu bisa membawa lebih dari satu codon. Ya, karena misalnya ini fenilalanin. Fenilalanin ini kodenya itu ada dua, ada UUU, ada UUC. Ya, jadi tadi satu tRNA bisa membawa lebih dari satu codon. Ya, seperti itu. Karena nanti yang dibawakan asam aminonya, ya. Ya, jadi ingat bahwa satu asam amino itu bisa dibentuk lebih dari satu codon. Codon itu adalah kode genetik. Ya, seperti itu. Oke, nah hipotesis wobble ini adalah tadi ya, bahwa yang tadi saya sampaikan bahwa satu tRNA itu dapat membawa lebih dari satu codon. Ya, nah biasanya kode yang pertama, nah itu bukan merupakan basa nitrogen. Nah, jadi ini dia bisa menempel ya di asam amino apa saja ya. Yang pasti memang yang pertama kali yang dilihat itu adalah yang ininya ya. Jadi pasangan dari dua basa nitrogen yang di awal ya. Nah, tapi kalau yang pertama ini ya, yang nomor satu ini dia bukan merupakan basa nitrogen ya, makanya nanti dia bisa membawa asam amino lebih dari satu ya untuk tRNA. Makanya tadi disampaikan bahwa satu tRNA itu dapat berinteraksi lebih dari satu codon. Ya, seperti itu. Paham ya? Gitu. Makanya kalau misalnya di sini bisa kita lihat kodenya pun juga bisa beda ya. Gitu. Nah, ini Nah, ini kan codon misalnya CGA, CGU, CGC ini kan bisa jadi asam amino yang berbeda. Ya kan? Nah, artinya memang satu tRNA ini dia bisa membawa lebih dari satu codon. Gitu. Ya. Nah, contoh kita lihat nih biar langsung ya. CGA sama CGU. Coba dilihat. CGA itu CGA itu bukan. Oke, CGA itu ada arginin. CGU juga arginin. Ya, artinya dia bisa membawa lebih dari satu codon, tapi asam amino yang sama. Ya. Kemudian tadi, nah ini ada CGC. CGC. Nah, CGC ini untuk yang mana? CGC. Oh ya, masih arginin. Ya, CGC arginin. Jadi, sama kan, tetap asam amino arginin. Ya, tapi kode yang dibawa itu berbeda. Ya, karena tadi sesuai dengan template-nya. Ya, makanya di sini yang selalu ditandai memang yang kalau di sini nomor 1 ya. Jadi dimulai dari Nah, jadi 1, 2, 3. Jadi penomorannya dari kanan. Ya, 1, 2, 3. Maka yang yang akan sama itu adalah yang nomor 1. Ya, sedangkan 2, 3-nya itu nanti bisa berbeda. Ya, seperti itu. Paham ya? Semoga dapat dipahami ya. Maka tadi Ibu sampaikan bahwa intinya satu tRNA dapat membawa lebih dari satu codon. Ya. Nah, satu codon itu lebih dari satu codon itu bisa menunjukkan asam amino yang sama. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini banyak hipotesis Weibull-nya ya untuk bahasa wobble-nya. Nah, ini ya jadi nah ini ya untuk yang tadi ya. 3 kodon yang dikenali untuk I ini yang mengenali AUC ya. Kemudian U ini mengenalin AG, G bisa mengenali CU. Kemudian C untuk G saja, sedangkan A untuk U ya. Jadi untuk yang pertama ya, untuk bahasa yang pertama itu bisa kalau I ini dia bisa mengenali 3 bahasa. Nah, jadi ini yang menjadi dasar untuk tRNA itu membawa asam amino ya. Nah, jadi ini bisa dilihat. Jadi kalau misalnya kalau untuk C itu 1 A1, nah U sama G itu bisa 2 ya, bisa 2 kodon yang dikenali. Sedangkan I itu sampai 3
ya, sampai 3 bisa, jadi bisa mengenali A, bisa mengenali U, dan bisa mengenali C. Ya, nah ini kita sebut dengan apa namanya tadi, hipotesis wobble, ya, seperti itu. Nah, kemudian ribosom. Nah, ribosom ini, struktur ribosom dibangun oleh rRNA dan protein, ya. Terdiri dari 2 subunit, ada subunit kecil dan ada subunit besar, ya. Nah, kalau 30-50 ini untuk prokariot, sedangkan eukariot itu ada 40 dan 60. Ya, jadi dia berbeda ukuran ya untuk yang eukariot sama prokariot. Nah, ini untuk yang prokariot ya, jadi dia subunit besarnya itu ada 50S, kemudian yang satu lagi 30S yang kecil. Sedangkan pada eukariot itu 60S dan 40S ya ukurannya. Oke, nah kemudian tahap sintesis protein itu ada 3 ya, sama seperti tahap pada transkripsi ya. Jadi ada inisiasi, elongasi dan terminasi. Nah, kalau inisiasi tahapnya itu secara umum ya, Ibu sampaikan. Jadi yang pertama tahap penempelan tRNA ke mRNA di daerah start codon. Jadi ada daerah start codon. Ya. Nah, kemudian pada tahap inisiasi ini terbentuk kompleks antara tRNA, mRNA dan ribosom. Nah, itu tahap inisiasi. Ya. Untuk gampangnya adalah tahap penempelan ke daerah start codon. Ya, tahap penempelan tRNA ke daerah start codon. Kemudian elongasi tahap perpanjangan polipeptida. Jadi tahap elongasi ini ada tahap dimulainya pembentukan ikatan peptida. Ya, jadi nanti dari dipeptida, tripeptida sampai nanti terbentuk polipeptida. Ya, itu adalah tahap terbentuknya interaksi antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lain. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau terminasi ini adalah ketika tRNA itu bertemu dengan stop codon. Nah, stop codon itu ada 3 ya. Lihat lagi di sini. Ya, nah, ini adalah stop codon. Stop codon itu ada UAA, UAG, UGA. Ya, itu adalah stop codon. Sedangkan start codon itu hanya satu. Ya, AUG. Ini ada start codon. Ya, jadi kalau bertemu dengan salah satu dari stop codon, maka nanti tRNA ini ya akan berhenti untuk membawa kodon ya yang sesuai dengan template. Nah, nanti ada release factor. Release factor ini nanti dia akan berikatan dengan daerah stop codon. Ya, daerah stop codon sehingga menyebabkan proses translasi berhenti. Nah, ketika proses translasi sudah berhenti, maka selanjutnya ada proses disosiasi semua komponen yang terlibat dalam proses translasi. Ya, kemudian juga terjadi pelepasan polipeptida. Nah, ini yang disebut dengan tahap terminasi. Ya, nah ini untuk start dan stop sinyal. Ya, jadi kalau misalnya start sinyal itu adalah tadi AUG, ya, baik eukariot maupun prokariot itu sama. Yang untuk start codonnya itu ada AUG. Kemudian kalau stop codon tadi ya ada UAA, ada UAG, ada UGA. Itu adalah untuk stop codon. Jadi kalau misalnya bertemu dengan salah satu subcodon, maka proses translasi akan berhenti. Nah, seperti ini ya tahap translasi. Nah, ini adalah tahap inisiasi ya. Jadi nanti akan terbentuk kompleks antara mRNA, kompleks small ribosomal subunit, large ribosomal subunit, ya, kemudian dengan tRNA. Ini adalah tahap inisiasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini adalah tahap elongasi ya. Jadi di sini ya mulai nanti si tRNA ini akan membawa kodon ya yang sesuai dengan template. Ya. Nah, jadi ini adalah template-nya, nanti si antikodon ini akan membawa nih sesuai dengan kode genetik yang disandikan ya oleh si template. Ya, seperti itu. Nah, kita untuk tidak akan Ibu bahas secara detail ya. Jadi ini tahap inisiasi, komponen yang diperlukan ini ya ada ribosom, mRNA, tRNA, GTP sama faktor inisiasi ya. Secara umum ada 3 ya. Jadi intinya di akhir akan terbentuk kompleks. Ya. Di akhir akan terbentuk kompleks antara small ribosomal subunit, large ribosomal subunit, mRNA dan tRNA pada daerah start codon. Ya. Ini adalah tahap inisiasi. Jadi terbentuk kompleks ya antara ribosom, tRNA dan mRNA. Ya. Nah, kemudian ini protein faktor yang berperan ya silakan dibaca untuk sebagai wawasan ya.
Nah, kemudian tahap elongasi. Untuk tahap elongasi, ini adalah, jadi intinya tahap elongasi ini adalah tahap pembentukan ikatan peptida. Ya, nah jadi di sini akan terbentuk ikatan peptida. Ya, sampai nanti semua proses pembacaan mRNA itu ya selesai ya, sampai semuanya sudah terbaca ya, artinya sudah membentuk yang namanya polipeptida. Jadi tahap elongasi ini adalah tahap pembentukan ikatan peptida. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tahap yang terakhir terminasi. Nah, pada tahap terminasi ini adalah tahap ya ketika bertemu dengan stop codon. Nah, pada tahap tRNA bertemu dengan stop codon, maka akan ada protein faktor. Protein faktor ini akan berikatan dengan stop codon sehingga proses translasi berhenti. Nah, kemudian terjadi disosiasi polipeptida. Ya, polipeptida itu dia akan terlepas dari tRNA. Nah, kemudian terjadi disosiasi semua komponen. Ya, seperti itu. Ini ada tahap terminasi. Jadi sinyal terminasi itu adalah stop codon. Nah, itu tadi 3 tahap ya untuk proses dari gen sehingga menjadi protein. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah perbedaan ya. Nanti akan Ibu sampaikan bagaimana perbedaan proses transkripsi dan translasi pada prokariot dan eukariot. Nah, kalau pada prokariot, proses transkripsi DNA dan translasi berlangsung simultan, artinya dia berkelanjutan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah proses translasi itu terjadi sebelum ya transkripsi DNA selesai. Kenapa? Karena ingat bahwa pada prokariot itu tidak ada pembatas antara daerah inti dengan sitoplasma. Ya, sehingga pada saat proses transkripsi pembentukan mRNA, maka mRNA ini bisa langsung bertemu dengan ribosom di mRNA. Akan langsung bertemu dengan mRNA, ribosomnya akan langsung bertemu dengan mRNA di sitoplasma. Sehingga proses transkripsi terjadi, translasi pun juga bisa terjadi secara simultan. Sehingga nanti pada akhirnya ketika transkripsi terjadi, translasi juga nanti akan selesai. Gitu. Makanya pada prokariot terjadi secara simultan. Kenapa? Karena tadi ya tidak ada pembatas antara inti dengan sitoplasma. Ya, sehingga mRNA bisa langsung bertemu dengan ribosom. Berbeda dengan eukariot. Kalau pada eukariot, mRNA ini harus dihasilkan dulu, harus selesai dulu dihasilkan, kemudian sudah mengalami proses dari pre-mRNA ya menjadi mRNA, kemudian baru keluar dari inti ke sitoplasma untuk bertemu dengan ribosom. Ya, jadi itu perbedaan antara prokariot dan eukariot. Ya, nah ini kalau misalnya pada eukariot nanti akan dibentuk yang namanya pre-mRNA dulu. Nah, pre-mRNA ini dia ada mengandung ekson dan intron. Ya. Nah, ekson ini adalah sekuen yang mengkode protein, sedangkan intron yang tidak mengkode protein. Sehingga selain tadi ada pembentukan politel A, juga terjadi proses splicing. Proses splicing ini perannya itu adalah untuk membuang nih. Jadi intron ini yang non-coding sequence ini akan dibuang. Nah, sehingga nanti akan dihasilkan yang namanya mRNA. Ya, nah kalau mRNA ini semuanya nanti akan disintesis menjadi protein. Ya, seperti itu. Oke, nah ini bilang tadi ya, proses splicing. Ya, jadi proses pelepasan atau penghilangan intron. Ya, jadi intron ini yang dia tidak mengkode protein. Oke, nah ini ya, tadi bagaimana prokariot, kemudian bagaimana dengan eukariot. Itu berbeda. Ya, seperti itu. Oke. Ya, nah alhamdulillah sudah selesai ya. Nanti akan Ibu bantu dengan video ya, nanti akan Ibu share ya terkait dengan video-video bagaimana proses aplikasi, transkripsi dan translasi. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf dengan banyaknya kekurangan, semoga dapat dipahami. Kalau ada pertanyaan boleh kita diskusikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.